Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai healthy Waalaikumsalam. people, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah di hari Rabu yang mungkin dari pagi tuh agak gerimis-gerimis, dingin, dan kayaknya kalau nggak mau nih ya bangun dari tidur rasanya. Tapi di hari yang berbahagia ini kebetulan nih kita kembali lagi di seri podcast Rumah Sakit UII. Aku hamil, terus gimana? Nah, kebetulan judul hari ini tuh benar-benar oke banget nih buat healthy moms yang atau healthy people yang sedang merencanakan kehadiran anggota baru di keluarga dengan melalui program hamil dengan judul Telisik Asik Promil. Jadi Promil ini adalah program hamil. Alhamdulillah juga di ruangan podcast Rumah Sakit UII sudah hadir seorang dokter yang bergerak di bidang fertilitas, endokrinologi reproduksi. Beliau seorang konsultan bersama dengan Dr. Dia Hidrawati, spesialis fertilitas endokrinologi reproduksi atau KFER. Kita sapa dulu nggih. Assalamualaikum Dr. Dia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar ini dokter? Baik dok. Alhamdulillah, terima kasih sekali loh dok sudah hadir di ruangan podcast Rumah Sakit UII. Sama-sama. Kebetulan mungkin banyak sekali ibu-ibu hamil atau misalkan mungkin yang merencanakan anak kedua atau mungkin pasangan yang baru menikah dan mereka merencanakan kehamilan. Mungkin nanti bisa dipaparkan dok terkait telisik asik nih promil, apa yang harus dipersiapkan, apa yang harus disiapkan oleh keduanya atau apa yang harus dilakukan gitu ya dok. Mungkin banyak sekali healthy people di luar sana yang mungkin masih agak-agak bingung nih apa yang harus dilakukan. Mungkin untuk mempersingkat waktu saya persilakan kepada Dokter Dia. Silakan dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat ibu-ibu dan bapak ya. Ya, sebelum sampai ke program kehamilan, mungkin perlu saya mengingatkan kembali bahwa di dalam program kehamilan itu sebenarnya kita perlu tahu dulu yang disebut infertilitas. Jadi apakah infertilitas itu yaitu ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memperoleh kehamilan setelah 12 bulan melakukan hubungan seksual tanpa alat kontrasepsi. Kemudian khusus untuk ibu-ibu yang sudah berusia 35 tahun memang kita tidak menunggu 12 bulan lagi karena usia sudah 35, mau menunggu berapa lama lagi ya. Jadi biasanya kalau usia 35 begitu usia sudah 35 6 bulan habis menikah belum dapat kehamilan, segera melakukan pemeriksaan. Kemudian kenapa harus segera? Karena kita tahu umur itu sangat mempengaruhi sekali dengan kemampuan ibu-ibu untuk mendapatkan kehamilan. Dari teori disebutkan bahwa pada pasangan suami istri yang sehat itu memang yang terbaik pada usia di antara 20 sampai 30 tahun. Kenapa? Karena begitu di atas 30 tahun itu sudah mulai menurun kemampuan untuk hamilnya. Begitu usia 35 ke atas itu penurunannya semakin cepat, apalagi sudah 37 bahkan sampai ke 40. Jadi jangan ditunggu lama-lama, begitu sudah 1 tahun memang sebaiknya segera diperiksa gitu ya. Kemudian untuk mengingatkan lagi, terjadinya kehamilan itu kan memang dari sel telur dan sel sperma. Itu harus diproduksi, kemudian terjadinya ketemunya sperma dengan sel telur, kemudian setelah jadi embrio mereka menempel baru terjadi kehamilan. Sehingga untuk tahu permasalahannya di mana, jadi memang harus diperiksa keduanya. Jadi disebutkan kalau dulu mungkin bahwa penyebab infertilitas itu hanya pada istrinya. Kalau sekarang enggak, jadi sudah diteliti bahwa penyebab infertilitas pada pria dan wanita sama-sama menyumbangkan penyebab infertilitas atau bahkan keduanya. Jadi sebaiknya kalau mau periksa, ya periksa keduanya, nggak bisa
hanya satu orang saja yang diperiksa gitu ya. Kemudian beberapa hal yang dapat menyebabkan infertilitas pada perempuan itu gangguan ovulasi. Jadi memang untuk terjadinya fertilisasi kan memang harus ada sel telur. Nah, sel telur itu memang harus keluar dari indung telurnya atau disebut ovulasi. Kemudian setelah ovulasi, sel telur itu akan masuk ke dalam saluran tuba atau saluran indung telur yang kita sebut dengan tuba falopii. Disitulah ketemunya sel sperma dengan sel telur, sehingga itu juga sering kalau ada permasalahan bisa menyebabkan infertilitas. Setelah ketemu sperma dan sel telur, embrio itu akan berjalan lagi, masuklah dia ke dalam rahim, kemudian menempel, terjadilah kehamilan. Sehingga tempatnya atau rahim itu pun juga harus normal, sehingga harus diperiksa. Kemudian pada laki-laki ini yang sering adalah terjadinya kelainan pada sperma, kelainan pada struktur organ reproduksi pada pria, atau gangguan hormon. Gitu. Kemudian apa yang mesti diperiksa kalau terjadi infertilitas? Pasti kita akan tanya bagaimana riwayat fertilitas sebelumnya. Tadi sudah disebutkan bahwa mungkin sudah pernah punya anak, tapi kemudian yang kedua kok saya belum belum hamil lagi. Berarti kita bisa tahu mungkin kemudian apakah setiap bulannya menstruasi itu teratur atau tidak. Jadi biasanya akan kita tanyakan. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjangnya, biasanya untuk istri kita bisa lakukan pemeriksaan fungsi organ atau strukturnya ya. Jadi bisa melalui USG atau dengan pemeriksaan histerosalpingografi untuk melihat bagian dalam rahim maupun saluran tuba tadi. Sedangkan pada suami kita bisa periksa dengan analisis sperma gitu. Jadi dari situ kita bisa, nanti dokter akan tahu ini arahnya kemana, permasalahannya ada di mana, sehingga treatment nanti akan diberikan sesuai dengan penyebabnya. Jadi bukan kalau kadang-kadang pasien itu bilang kalau saya mau hamil, saya periksanya TORCH. Sedangkan kita tahu sudah penyebab infertilitas sebenarnya dari tadi itu tidak banyak yang disebabkan oleh TORCH ya. Jadi sebaiknya memang diperiksa dulu, kemudian nanti akan ketahuan permasalahannya ada di mana. Jika penyebab infertilitas sudah diketahui, biasanya ya kita akan treatment sesuai penyebabnya. Kalau masih bisa pakai obat, pasti akan kita berikan obat-obatan. Kalau tidak, mungkin harus dengan tindakan, bahkan sampai harus ke teknologi reproduksi berbantu, jika memang diperlukan. Ya, ini slide yang terakhir, mungkin nanti lebih banyak pertanyaan saja. Jadi tadi kembali lagi bahwa fertilitas itu sangat dipengaruhi oleh umur. Jadi segera saja lakukan pemeriksaan, jangan ditunggu. Kemudian kalau sudah tahu segera periksa dan diskusikan dengan dokter. Segitu. Saya kira cukup dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Healthy people, mungkin ini sudah cukup jelas sekali ya dari apa yang dipaparkan oleh Dokter Dia, tapi mungkin ini juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang masih mengganjal, atau misalkan ada yang ingin ditanyakan lebih dalam, silahkan langsung tulis saja ya di kolom komentar, nanti akan saya tanyakan kepada beliau terkait dengan telisik asik program hamil. Mungkin dari istri atau dari suami itu boleh, atau misalkan ada dari keluarganya yang mengalami permasalahan infertilitas, nanti monggo silakan tulis saja di kolom komentar, nanti saya akan tanyakan. Nah, Dokter Dia, ini kan terkait usia nggih. Nah, kalau terkait usia tadi Dokter Dia sampaikan jika umurnya ini sudah lebih dari 35 walaupun juga menikahnya baru 6 bulan, ini sebaiknya memang sudah langsung konsultasi nggih, Dok. Yeah. Nah, kalau misalkan setelah konsultasi begini, biasanya ada pertanyaan juga kalau yang laki-laki ini apakah nanti langsung ke dokter obgyn juga barengan atau misalkan konsultasinya sendiri-sendiri, Dok?
Ya, jadi untuk konsultasi memang berdua. Jadi Bapak dan Ibu bisa ketemu dengan kami di SPOG ya. Jadi nanti termasuk pemeriksaan, misalnya pada suami kan akan dikerjakan paling tidak kan analisis sperma. Ya. Itu nanti tetap akan kita baca, kemudian setelah tadi pemeriksaan infertilitas dasarnya sudah dikerjakan, kita tahu arahnya. Jadi memang harus dua-duanya termasuk suami. Memang kecuali nanti kalau ada permasalahan yang berat sekali, kadang-kadang memang kita perlu untuk suami ya, bisa konsultasi ke dokter lain, bisa ke andrologi atau ke urolog, spesialis urolog. Baik dokter, kan juga kadang-kadang tuh begini dok, kalau lagi program hamil, ini tuh lebih baik yang diperiksa itu yang istrinya dulu atau yang suaminya dulu nih dok. Kadang-kadang kan mungkin ada suami yang mungkin udahlah kamu dulu aja, atau sebenarnya kalau dari sudut pandang medis sebenarnya apakah ini berjalan barengan dok, atau memang kita lebih baik ke suami dulu karena memang kan tidak terlalu banyak yang invasif ya dok. Kalau misalkan pemeriksaan di pihak istri kan kadang-kadang ya banyak yang hal invasif gitu ya dok. Ini kan kadang-kadang banyak di luaran sana yang suami-suami itu udah istri aja dulu atau gimana dok sebenarnya? Ya, kembali lagi bahwa tadi penyebab infertilitas itu kan equal, jadi laki juga bisa menyebabkan infertilitas, begitu juga pada istri ya, sehingga ya pemeriksaannya memang harus kedua belah pihak sehingga kita tahu apakah ini permasalahannya ada di sperma dan organnya, ataukah ada di sel telur dan termasuk organnya, atau keduanya memang menyumbangkan permasalahan pada infertilitas. Jadi mungkin pemikiran bahwa istri aja berarti mungkin memang sih kalau laki-laki gampang ya, artinya dalam 2 hari, makanya malah sebenarnya lebih cepat suaminya aja dulu karena kalau istri kan sangat tergantung sekali dengan siklus menstruasi. Tidak kemudian setiap hari kapan saja kita bisa lakukan pemeriksaan. Terutama yang hubungannya dengan indung telur. Jadi memang sebaiknya berdua, kemudian nanti akan dijadwalkan kapan sih datang lagi melakukan pemeriksaan, sehingga jadwalnya sih pasti sudah ada itu nanti. Baik, berarti memang sebaiknya berdua, malah kalau misalnya untuk laki-laki itu jauh lebih fleksibel ya dok. Kalau untuk yang wanita biasanya memang bergantung dari siklus menstruasi dok, jadi tidak setiap saat bisa dilakukan ya dok. Baik dokter, ini sudah ada pertanyaan dari Pak Iga Jati. Dok, kalau anak pertama pernah mengalami hernia diafragmatika bayi, apakah ibunya perlu tes torch dulu untuk program hamil kedua dok? Iya, kalau tadi yang saya sebutkan, kalau sebenarnya, tapi ini mungkin bukan masalah infertilitas ya. Betul, kalau kelainan pada bayinya yang pertama, selama itu tidak ada, artinya mestinya kalau ada kelainan, si dokter, mungkin dari dokter anak mungkin akan memberitahu juga ini kira-kira penyebab kenapa terjadi kelainan pada hernia ini, apakah ya penyebabnya itu infeksi atau bukan. Kalau tidak, mestinya tidak perlu dilakukan pemeriksaan torch juga. Mungkin kalau torch itu lebih ke arah kalau sudah hamil ya dok ya? Atau sebelum juga sih, kalau misalnya kita memang berisiko tinggi ya untuk terinfeksi TORS, misalnya kita memelihara, walaupun memelihara kucing itu tidak selalu ya, kucingnya itu di rumah terus nggak pernah kemana-mana, nggak mungkin kan dia terinfeksi. Tapi kalau mungkin kucingnya liar nggak jelas, dia kotor, kemudian kita sering pegang-pegang, lupa, ya itu mungkin bisa. Terkena. Tapi kalau enggak, biasanya sih tidak. Jadi memang untuk pemeriksaan TORS itu sebenarnya tadi kembali lagi, kalau kita di infertilitas memang ada, tapi biasanya nomor 1 penyebab infertilitas terbanyak sebenarnya adalah gangguan ovulasi. Kemudian tersumbatnya saluran telur atau saluran tuba itu, baru nanti yang lain-lain gitu. Jadi bukan nomor 1 adalah infeksi TORS, bukan. Gitu. Baik dokter.
Ini juga ada pertanyaan dari Pak Dendrik 10. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Izin bertanya, apa benar jika laki-laki meletakkan HP di kantong celana dapat menurunkan kesuburan karena radiasi yang dipancarkan? Terima kasih dokter. Ini mungkin sama kayak pertanyaan gini dok. Pekerjaannya supir. Nah sering menyupir. Kadang-kadang itu ada hubungannya nggak dok? Terus kemudian kalau pakai jeans. Terus terlalu ketat. Nah, apakah ini juga akan mengganggu kesuburan laki-laki, dok? Ya, mungkin kalau dalam jangka waktu yang lama sih mungkin iya ya. Ya buktikan saja, cara membuktikannya adalah pemeriksaan analisis sperma. Kalau dari analisis sperma kan akan kelihatan ya jumlahnya normal tidak, kemudian gerakannya, bentuknya, kemudian ada permasalahan lain apa enggak di situ kan itu pemeriksaan awal sekali untuk pria adalah analisis sperma. Ya. Iya, berarti sebenarnya kalau secara keilmuan mungkin HP di kantong celana nggak terlalu ya dok ya? Ya, kalau cuman kalau supir tadi memang ada ya salah satunya. Kalau itu kan biasanya kadang-kadang kita tanyakan apa pekerjaannya, kemudian ya. Cuman memang tidak serta-merta kalau supir pasti nanti infertil. Jadi sebenarnya juga case by case juga ya dok ya. Berarti ini untuk Pak Dendrik ini case by case juga. Tapi kalau saya pikir nanti kalau untuk ini memang harus pemeriksaan analisis sperma gitu. Kemudian kalau analisis sperma memang sebaiknya juga ini ada puasa dulu gitu. Puasa berhubungan ini minimal berapa hari ya dok? Kalau untuk analisis sperma sih biasanya 2 hari ya, atau cuman memang nanti bergantung lab ya, biasanya sih 2-5 hari. Jadi artinya kalau sudah 5 hari atau mungkin sudah lebih dari 5 hari tidak pernah mengeluarkan, justru malah sebaiknya dikeluarkan dulu, habis itu puasa tidak mengeluarkan, barulah periksa paling tidak ya 2 hari. 2 hari. Baik dokter, ini sudah mulai ramai nih dok pertanyaannya. Ini dari Pak Sidik Mustafa. Dok, saya perokok, apa benar mempengaruhi kualitas sperma? Ya, kalau merokok sudah banyak ya penelitian menunjukkan memang ada menunjukkan kelainan pada sperma. Mungkin jumlah dan motilitas mungkin masih baik. Cuman kadang-kadang kan pada klinik infertilitas kita sering memeriksakan fragmentasi pada sperma tersebut. Jadi karena memang merokok kan mungkin banyak oksidan ROS itu ya, reactive oxygen species itu mungkin tinggi juga sehingga bisa mengganggu kualitas sperma juga. Walaupun mungkin nggak kelihatan ya, karena ROS itu juga nggak kelihatan sebenarnya. Tapi dari pemeriksaan kok ini jelek misalnya ya itu salah satunya disebutkan sih merokok bisa mengganggu kualitas sperma. Atau mungkin kalau program hamil rokoknya di stop dulu ya dok ya. Baik, kalau bisa stop terus. Nah kalau bisa sebenarnya memang stop terus. Kenapa? Karena secara umum juga merokok itu tidak baik ya dok untuk kesehatan. Bagaimana Pak Sidik tantangannya tidak merokok dulu ya? Baik dokter, ini ada dari wiwit.omah.dondom. Omah Dondom berarti penjahit ya kayaknya. Omah Dondom, iya. Oke dokter. Dokter, apakah suntik TT ini wajib untuk promil dan apa saja vitamin yang diperlukan untuk promil dok? Ya kalau suntik TT memang sebaiknya diberikan sebelum kita program hamil ya. Biasanya menikah aja kan kemudian disarankan syarat KUA dok, syarat KUA harus suntik TT dok. Karena kemudian coba kalau untuk vitamin tidak ya. Jadi yang selama kita makan dalam batas normal ya kembali lagi harus dilakukan pemeriksaan dulu sehingga kita tahu tidak kemudian saya mau program hamil pakai vitamin ini biar hamil enggak, salahnya di mana dulu. Kalau enggak ada masalahnya enggak usah minum vitamin juga gitu. Kalau seperti ini dok kayak susu-susu yang ada iklannya bahwa untuk mempersiapkan kehamilan harus memerlukan asam folat itu bagaimana dokter? Asam folat sih memang tidak harus pasien infertil memang ya. Jadi memang disebutkan asam folat memang baik dikonsumsi sebelum kita hamil. Karena memang setelah kehamilan kan asam folat membantu untuk melindungi susunan saraf pusat pada janin ya. Sehingga ya memang itu dikonsumsi apalagi kalau pernah ada permasalahan dari kehamilan sebelumnya dengan kelainan pada janin yang berhubungan dengan susunan saraf pusat ya memang asam folat mungkin bahkan lebih tinggi kadarnya. Tapi
Itu kalau ada riwayat, kalau nggak ada sih biasa aja. Sebenarnya kan memang kalau asam folat itu ada di sayur mayur dan buah-buahan ya dok. Jadi sebenarnya pun tanpa asam folat yang tambahan itu sebenarnya sudah tidak terlalu diperlukan dok ya. Kecuali memang ada riwayat sebelumnya itu Baik dokter, ini ada pertanyaan lagi juga dari Bu Diana. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam. Keluarga pernah hamil dokter, lalu usia 7 minggu keguguran, riwayat tokso, pernah 1000-an. Apakah ada pengaruhnya ya dok? Untuk selanjutnya perlu diperiksa dari analisis sperma dan lain-lain dok? Oh iya, jadi kalau keguguran sebenarnya menurut epidemiologi secara teori itu penyebab terbanyak abortus adalah kelainan kromosom atau kelainan genetik ya pada produk kehamilan itu. Sehingga kecuali memang bisa membuktikan bahwa itu penyebabnya adalah toksoplasma, tapi kalau sudah gugur kemudian baru diperiksa ya kita nggak bisa pasti ya apakah iya memang penyebabnya toksoplasma. Kemudian yang tokso tadi yang tinggi, sebenarnya yang tinggi apa, karena kan ada dua. Ini tidak disebutkan sih atau ini memang toksoplasmanya ya dok? Tokso pernah 1000-an. 1000-an. Tapi nggak tahu ya yang IgG atau IgM gitu. Nah terkait itu sebenarnya begini dok, mungkin ada banyak pasien juga yang IgG-nya yang tinggi tapi IgM-nya ternyata masih dalam batas normal. Ini sebenarnya bagaimana dok untuk menyikapinya? Kalau itu sih kemungkinan berarti kan pasien mungkin pernah terinfeksi kemudian sudah punya kekebalan. Tapi kalau mau pasti lagi periksa saja aviditasnya tinggi berarti kan dia baik kan, berarti kekebalannya cukup bagus. Kalau yang kasus seperti ini perlu diterapi nggak sih dok? Kalau aviditasnya tinggi nggak perlu. Nggak perlu. Baik dokter. Ini dari Lia Setiawan, saya nggak tahu sih ibu atau bapak, mohon maaf nih dokter. Kalau sudah diketahui kalau suami teratozoospermia dan varikokel kanan kiri lebih tinggi yang kiri dok, apa wajib dioperasi dan apakah ini termasuk yang menghambat hamil? Sedangkan saya divonis dinding rahim tipis. Oh berarti ibu Lia Setiawan. Pripun bu? Pripun dok? Ya, untuk varikokel memang keputusan apakah perlu dioperasi atau tidak ada di dokter spesialis urolog ya. Jadi bukan dari kami juga. Cuman kalau tadi misalnya memang teratozoospermia berarti kan morfologi normalnya kurang ya. Sehingga kita harus berarti kan kalau hanya terato yang jumlah dan motilitasnya bagus, cuman seberapa tinggi, kalau misalnya besar cukup banyak dan teratonya berapa, kalau 3% misalnya dia punya sperma totalnya 100 juta sebenarnya kan tidak begitu bermasalah juga. Jadi memang yang dilihat harus secara keseluruhan. Sih ya. Kemudian untuk ibu endometrium ya maksudnya, dinding rahim tipis kemungkinan kan ada di endometrium. Kalau dia tipis mungkin kita lihat lagi, biasanya indung telur itu kan tumbuh atau di dalamnya biasanya kita lihat dengan folikelnya. Kalau dia makin besar berarti kan hormon estrogennya meningkat. Biasanya hormon itu akan berkaitan juga dengan penebalan dinding rahim. Kalau folikelnya bagus, membesar, biasanya rahimnya juga dindingnya makin tebal. Kalau dia tetap tipis terus sampai di tengah siklus sudah lewat tetap aja tipis, ya mungkin kita lihat ini indung telurnya berkembang apa enggak gitu. Oh, baik gitu, dokter. Berarti sebenarnya harus dilihat keseluruhan ya dok ya. Jadi kan kalau walaupun dinding rahimnya tipis tapi dilihat dari indung telurnya juga. Salah satunya kita bisa lihat bagaimana dengan yang lainnya karena indung telur kan sangat berkaitan sekali dengan rahim. Jadi semua karena itu hormonal. Kita lihat tadi yang saya bilang bahwa tumbuhnya folikel atau folikel kita sebutnya folikel ya di dalam indung telur itu pasti nanti akan berkaitan dengan penebalan. Kenapa? Karena setelah kita ovulasi itu kan si rahim akan bersiap-siap untuk menerima embrio, sehingga dia perlu menebal untuk persiapan menempelnya embrio. Gitu. Jadi memang kalau untuk promil ini kalau saya simpulkan berarti memang prosesnya panjang ya dok ya. Jadi memang untuk bagi bapak ibu yang sedang merencanakan kehamilan
diperlukan kesabaran dan Iya. waktu yang cukup ya. Kalau Iya. saya tambahkan juga karena Muslim ditambah dengan berdoa Doa, gitu ya, ya. karena Karena kita berusaha ya, tapi hasil final tuh tetap di betul, Allah gitu. betul. Bukan dokternya yang Bukan menentukan ini dokternya, hamil. betul. Bahkan mungkin yang dengan teknologi pun yang Ya, menentukan itu berhasil atau tidak tetap Allah ya. gitu. Baik dokter. Ini dari Jam Dinding 6969. Oh, nama IG-nya lucu-lucu, Dok. Dok, apakah HSG ini wajib dilakukan sebelum promil? Soalnya sudah HSG sendiri lumayan mahal. Terima kasih, Dok. Bagaimana nih, Dok? Kalau saya mikirnya kayaknya harus berdasarkan konsultasi dokter ya, Dok ya. Jadi memang diperiksa dulu, artinya konsultasi. Kadang-kadang juga gitu pasien saya menikah sudah 1 tahun lebih gitu, tapi saya ketemu suami hanya berapa kali gitu. Ya berarti masih belum masuk kriteria infertilitas juga. Jadi kan harus tadi paling tidak 1 tahun kemudian tidak menggunakan kontrasepsi dan berhubungan normalnya paling tidak 3 kali dalam seminggu itu minimal. Sehingga kalau ketemunya aja seminggu sekali belum tentu ya belum bisa kategorinya ya, Dok, ya. cuman kalau sampai kemudian betul masuk kriteria infertilitas, memang pemeriksaan dasar infertilitas harus termasuk di HSG karena kan kita mau tahu bagaimana sih keadaan saluran tubuhnya. Jadi mau nggak mau memang pemeriksaan yang paling murah walaupun nggak murah dibandingkan yang lain adalah, dan itu lebih karena tervisualisasi ya. Jadi lebih baik memang dilakukan HSG. Iya. Betul, Dok. Saya dulu juga kan salah satu yang sempat mau promil kan, Dok. Terus habis itu beberapa teman bilang HSG sakit katanya. Ya, tapi memang sangat-sangat representatif karena memang memperlihatkan salurannya ya, Dok. Kadang-kadang memang di wanita itu memang kendalanya adalah di saluran ya, Dok, biasanya. Bisa salah satu atau dua-duanya gitu, Dok. Baik dokter, ini juga udah ramai nih, Dok. Dari Vekusuma, Dok, saya suka bersepeda. Dan apakah benar terlalu sering dan lama di atas jok sepeda mempengaruhi kualitas sperma? Terima kasih, Dok. Wah, karena emang lagi musim pandemi jadi banyak yang sepedaan juga ya, Dok ya. Nah, saya juga sering dengar sih, Dok. Ini hoax atau enggak, Dok? Kalau pastinya saya belum baca ya, artinya ada penelitian yang menyebutkan bahwa karena kita bersepeda tergantung juga itu tadi bersepedanya berapa jauh, berapa lama, kemudian apakah kemudian hanya karena bersepeda itu kemudian menyebabkan gangguan pada sperma sih, memang saya belum baca jurnalnya ya. Tapi kembali lagi kalau memang itu sudah masuk ke infertilitas ya sudah mau pastinya harus lakukan pemeriksaan analisis sperma. Oke, baik, itu kuncinya ya Pak, analisis sperma. Jadi sebenarnya kalau yang seperti itu harus kita lihat juga ya, Dok, telaah ilmiah secara keilmuannya seperti apa. Jadi kan memang terkait program hamil, kehamilan itu kan terlalu banyak ya, Dok, hoax di luar sana. Jadi sebelum mencari kesimpulan mungkin cari atau konsultasi kepada ahlinya ya, Dok. Oke. Baik, Dok, ini dari Bapak Nur Eko. Dok mau tanya, kalau dulu pernah varikokel tapi sudah dioperasi, apakah mempengaruhi kesuburan? Dan apakah rahim retro menyebabkan sulit hamil? Terima kasih, Dokter. Jadi kalau varikokel sudah dioperasi, memang kembali lagi saya mau tahu ini subur apa enggak, ya harus analisis sperma. Karena memang kita di infertilitas itu basicnya dari analisis sperma. Kalau setelah operasi kemudian hasil analisis spermanya membaik, artinya yang dulu jelek kemudian dilakukan operasi, kan pasti ada perbandingan ya, biar kita tahu bahwa oh ini membaik atau tidak. Kan ada perbandingannya. Setelah dilakukan pemeriksaan ulang, kita lihat hasilnya bagaimana. Kalau bagus ya sudah, berarti memang kemarin itu karena varikokelnya kemudian membaik. Kemudian untuk yang rahim retrofleksi itu sebenarnya rahim retrofleksi adalah variasi normal pada rahim. Kecuali memang dibuktikan bahwa misalnya terjadi perlengketan. Jadi sudah ada perlengketan di sekitar rahim dan tubanya mungkin juga ikut, kadang-kadang si rahim itu jadi dia posisinya
retrofleksi. Tapi sebenarnya kalau tidak ada dari semuanya bagus, ya retrofleksi itu hanya variasi normal, nggak apa-apa. Pasien rahim retrofleksi pun bisa hamil gitu. Jadi rahim retro itu healthy people posisinya saja ya dok, yang agak di belakang untuk jadi, mulut rahimnya ya? Bukan, jadi dia kan punya badannya ya. Badannya itu mestinya beberapa orang banyak yang ke depan arahnya, jadi betul. Bagian atasnya itu ke depan. Nah, ini pada retro itu letaknya ke belakang, ke arah belakangnya ke arah anus ya, walaupun nggak sampai jadi, ke bawah gitu ya, ke arah tulang belakang. Jadi sebenarnya dia menghadap ke tulang belakang, bukan menghadap depan gitu dok ya? Harusnya yang benarnya dia menghadap depan ke arah perut, tapi ini dia mengarahnya ke arah tulang belakang. Nah, itu makanya disebut retrofleksi. Tenang healthy mom, saya juga rahimnya retro kok, tapi alhamdulillah punya anak satu. Itu sudah terbukti kalau itu hanya variasi normal. Betul. Ini dari Bu Ambar Numi ya dokter. Dok, apakah program hamil bisa menentukan jenis kelamin anak? Bisa pengen anak perempuan, gimana ini? Sebenarnya tidak ya. Jadi kalaupun kita lakukan sperm washing ya, jadi proses pemrosesan sperma, kemudian dilakukan pemilihan, biasanya lebih banyak terpilih adalah kromosom Y-nya. Jadi kenapa? Karena ya kalau diproses itu, jadi secara kasarannya itu kromosom X dan Y itu membedakannya, kromosom Y itu dia lebih cepat jalannya sehingga dia butuh energi lebih banyak. Sedangkan yang X itu lebih lambat, sehingga waktu kita proses pasti yang terambil kan yang lebih cepet-cepetnya kan, karena ini kelihatan nih pasti ini lah yang diam. Nggak mungkin kita yang nyari sperma yang jalannya pelan-pelan, sedangkan ada yang lurus cepat ya, pasti kita pilih yang lurus cepat ya, sehingga kebanyakan walaupun itu tidak pasti ya, jadi tidak bisa memastikan kemudian ini sperma yang ini dipilih sampai pun ke bayi tabung misalnya, kemudian kita ambil satu sperma, soalnya nggak ketulis juga ini kromosom X ini X, nggak bisa dok, betul. Kalau pun ada pasti mati karena kan pasti menggunakan zat kimia tertentu, sehingga ya pasti spermanya mati, sehingga tidak ada sampai sekarang belum ada pemilihan itu. Kalaupun ada dengan proses yang terpilih kebanyakan lebih banyak kromosom Y-nya, walaupun tidak menutup kemungkinan kok saya sudah di washing sperm juga tapi anak saya perempuan ya balik lagi kan tidak ada kepastian. Gitu, ya. Nah kalau terkait ini dok, isu-isu di luar, kalau misalkan mau anak laki-laki, ibunya atau bapaknya banyakin makan daging merah. Terus kalau misalkan pengen anak perempuan, bapak sama ibunya dibanyakin sayuran gitu. Itu gimana dok? Atau misalkan ada yang isu-isu di luar, nanti kalau ini harus posisinya terus habis itu harus pakai baking soda gitu. Kalau mati ya spermanya. Apa ya? Itu benar nggak dok kayak gitu-gitu tuh? Ya sampai sekarang saya belum, selama belajar belum ada disampaikan untuk pemilihan. Hanya tadi kalau misalnya masalah kecepatan sperma Y dan X tadi, karena kalau mau dapat yang laki, walaupun kembali lagi tidak ada sampai sekarang ya metode apapun yang bisa memilih itu, tapi hanya ya kasarannya gini, kalau yang Y itu lebih cepat ya berhubungannya deket-deket, dideketin masa subur. Jadi misalkan kalau normal siklus 28 hari itu dideketin di hari ke-14 ya dok. Dekat. Kalau anak perempuan kapan aja. Atau mungkin agak 2 harian sebelumnya atau 3 itu bisa. Karena kan sel sperma sebenarnya bisa tahan 2-3 hari di alat reproduksi perempuan. Gitu. Baik, mungkin bisa dicoba ya. Ini tips untuk, karena kan prinsipnya untuk yang kromosom laki-laki itu dia lebih cepat, jadi nanti dideketin di waktu masa suburnya ya dok ya. Tapi dengan catatan ini disclaimer lagi bahwa dengan siklus yang normal ya dok, karena mungkin kalau misalkan wanita yang dia siklusnya memanjang itu kita nggak bisa prediksi masa suburnya. Dan balik lagi ini bukan cara pasti ya. Jadi tetap kalau masalah jenis kelamin yang nentuin itu Allah. gitu dok.
Oke, baik dok, ini tadi terima kasih dok dari Wiwit Omah Dondom, karena memang sudah 4 tahun menikah baru mau mencoba promil dok. Nah nanti mungkin bisa kalau mau konsultasi ke rumah sakit UII bersama dengan dokter dia bisa loh dok. Dokter prakteknya di rumah sakit UII kapan saja dokter? Hari Rabu dan Sabtu pukul 9 sampai 11. Nah, monggo silakan bagi healthy moms, healthy people yang mau konsultasi terkait program hamil, infertilitas bisa dengan beliau hari Rabu dan Sabtu nggih dok. Jam 9 sampai jam 11 siang. Baik dokter, ini dari Bu Dwi Arianti 91. Dok, saya pernah cek dan ternyata ada polip dan infeksi dari saluran kencing. Yang harus saya lakukan apa ya dok? Karena saya sudah berhenti promil. Wah, ini polip dan infeksi saluran kencing dok. Polipnya nggak disebutkan ya polipnya di mana. Memang kalau polip ya memang sebaiknya diambil ya, karena bisa saja mungkin polipnya menutupi serviks ya, sehingga karena kan kalau berhubungan kemudian si sperma kan akan mencari jalannya sendiri juga ya, masuk mulai dari leher rahim sampai ke saluran tuba, sehingga kalau memang itu ada polip ya diperiksakan ulang, kemudian kalau memang mengganggu biasanya sih akan diambil polipnya. Berarti kalau selama masih ada polip, program hamil memang harus berhenti dulu nggih dok? Ya, sambil sebelum dilanjutkan kan memang ya sekalian dilakukan pemeriksaan ulang ya. Jadi bisa akan ketahuan nanti. Baik dokter. Ini dari Pak Zaki Muhammad. Nah ini lagi nih biasanya yang di luaran sana yang mungkin sering banyak hoaks dan pertanyaan dok. Agak ini saya mau tanya dok, kalau keseringan masturbasi satu hari sekali apakah menurunkan kualitas sperma dokter? Iya, kalau sebenarnya untuk pemeriksaan analisis sperma itu pun memang pilihan, kalau bisa yang terbaik kan memang masturbasi ya, karena kan tidak terpapar lendir serviks sehingga mengganggu hasil pemeriksaan. Tapi kalau ya masturbasi setiap hari gunanya buat apa? Kalau sudah menikah kan menikah sama pasangan ya. Kan ini ada masalah infertilitas ya, promil kan memang kenapa mesti masturbasi. Jadi ya kalau memang sudah ingin hamil ya lakukan sih seperti normalnya saja. Oke, siap, setuju saya dok. Mungkin bisa menjawab nggih Pak terkait apakah menurunkan kualitas, balik lagi analisis sperma gitu. Baik dok, ini dari Peyek Blitar. Namanya ada rumah Dondom, ada Peyek Blitar dok. Siang dok, saya mau tanya tapi sedikit berbeda dengan promil. Gini dok, saya punya 3 orang anak. Anak kedua dan ketiga saya kembar. Kembar saya ini kalau sakit sering barengan dok. Pernah saya tanyakan ke SPA. Dari SPA mengatakan kalau kemungkinan anak saya punya sel telur 1 yang membelah. Saya mau tanya dok, apakah sel telur yang membelah itu sampai tua akan sakit samaan ya dok? Mungkin maksudnya dokter anak itu bahwa ini kembar identik ya, sehingga awalnya dari satu telur, kemudian setelah jadi embrio dia membelah sendiri, masing-masing pembelahan ikan menjadi individu masing-masing. Mungkin yang dimaksud dokter anak seperti itu, tapi bukan pada anaknya. Gitu ya, soal nanti anaknya bisa seperti itu ya bisa mungkin lagi karena mungkin kan mereka agak karena identik kan memang untuk secara genetiknya mirip ya dok. Jadi mungkin tapi sebenarnya kalau sakit samaan mungkin enggak ya, tapi mungkin pas yang virus mengenai keduanya mungkin sama ya dok, dan di saat yang bersamaan jadi mungkin bisa sakit barengan. Oke, baik dokter. Nah ini ada pertanyaan lagi. Dok mau tanya, apakah ada terapi untuk rahim retro agar bisa seperti rahim pada umumnya? Walaupun tadi dikatakan retro hanya variasi rahim, tapi sempat khawatir juga. Terima kasih. Gimana ini dok? Jadi kalau memang hanya variasi normal tidak perlu terapi. Tapi kalau itu penyebabnya adalah perlengketan, ya mungkin salah satunya adalah dilakukan perlepasan perlengketan itu. Sehingga kadang-kadang misalnya pada pasien endometriosis ya, sehingga
perlengketan itu sering terjadi baik di saluran tuba maupun di rahimnya, sehingga kadang-kadang kalau dilakukan pelepasan itu mungkin selama semuanya masih bagus, kadang-kadang pasien bisa hamil secara spontan tanpa tindakan. Berarti sebenarnya kan kita juga perlu datang ya dok, dari ini kan apakah sudah hamil, sudah belum hamilnya berapa lama ya dok, jadi ini nanti bisa ditelisik lebih lanjut lagi ya dok, jadi tidak hanya, ya itu Pak, mohon maaf saya juga rahim saya retro, kebetulan, tapi mungkin sedikit sharing kalau saya dulu permasalahan kehamilan adalah bukan karena retronya, tapi memang karena saya PCOS dok, jadi polycystic ovary syndrome, jadi telur-telur saya dulu itu kecil-kecil ya dok, sehingga ketika siklus menstruasi itu dia memanjang, jadi telurnya itu dia nggak bisa matang-matang ya dok, jadi akhirnya kalau misalkan dia nggak bisa matang ya apa yang mau dibuahi juga ya dok. Mungkin ovulasi biasanya karena tidak ovulasi akhirnya tidak menstruasi. Iya betul. Oleh sebab itu mungkin ini perlu dilihat dulu apakah memang hanya permasalahan rahim atau ada permasalahan yang lain gitu. Jadi kalau misalkan istrinya ternyata masalah siklus, ya berarti siklusnya harus dibenerin dulu. Kalau saya dulu kan akhirnya harus periksa apakah ada keturunan gula dok. Alhamdulillah nggak ada. Kemudian udah saya di terapi obat, tapi saya memang bukan tipikal yang seneng minum obat terus ya dok. Akhirnya saya cuman dikasih 2 opsi sama dokter kandungan saya, harus makan makanan yang sehat sama olahraga dok. Jadi berat badan saya benar-benar diturunkan karena waktu itu ditanya siklus mensnya ini teratur atau tidak. Nah sebelum menikah memang teratur dok, tapi memang berat badannya setelah menikah mungkin karena tenang ya dok, jadi naik tuh badan saya, jadi sejak itu kemudian jadi mensnya nggak teratur. Biasanya memang pada pasien yang berat badannya meningkat banyak, kadang-kadang memang keluhannya jadi gangguan menstruasi, karena gangguan ovulasi. Iya, betul. Mungkin bisa menjawab nggak tadi pertanyaannya? Mohon maaf, apakah ada pertanyaan yang belum terjawab? Tadi sempat error HP saya. Sudah semua nggih? Baik dokter, ini jadi sangat menyenangkan sekali pertanyaan dan sharing ilmu kita hari ini dari dokter Dia. Jadi mungkin terkait bagi misalkan yang sudah di atas 35 tahun ya dok, kalau di atas 30 masih oke ya dok? Masih tetap 1 tahun ya nggak apa-apa, masih ditunggu ya. Tapi ya tidak menutup mungkin saya mau periksa sekarang sebulan juga monggo, tapi kembali kalau untuk per definisi menurut WHO itu infertilitas memang setelah 12 bulan. Setelah 12 bulan. Baik, mungkin ini ya terkait infertilitas itu memang harus didiskusikan bersama pasangan ya, suami dan istri, dan juga ini harus dilakukan pencarian yang berbarengan, jadi tidak hanya dari pihak wanitanya saja, tidak harus dari yang pihak laki-laki saja gitu dok. Bahkan mungkin tidak menutup kemungkinan nanti ini akan berkolaborasi kalau untuk laki-laki ke androlog, kemudian bisa juga nanti ke urolog, karena ada beberapa case juga ternyata permasalahannya dari suami. Yang paling sering itu memang varikokel ya dok ya. Varikokel, jadi varikokel tuh bisa menyumbat nggih dok? Menyumbat atau apa nggih? Bisa dijelaskan dok untuk varikokel? Varikokel kan pelebaran vena ya. Pada tes ya disebutkan sih karena adanya itu mungkin sebenarnya ini urolo ya. Soalnya kan mungkin di sini hari healthy people yang kadang-kadang varikokel itu apa sih dok? Kalau saya nggak salah ya itu termasuk aliran, jadi ada hubungannya juga dengan ginjal segala ya. Jadi mungkin aliran darah yang harusnya ke sana, kemudian mungkin beberapa ada yang kembali kena ke pembuluh darah di situ, sehingga karena itu varikokel kadang ada di testis ya, sehingga ya mengganggu kualitas sperma ya, karena penghasil sperma adalah testis. Atau ya mungkin yang memberikan makanan juga dari pembuluh darah di testis ya, sehingga terpengaruh juga. Tapi kembali lagi kalau ada varikokel
biasanya pasti akan saya rujuk ke dokter spesialis urolog. Urolog, ya dok. Kemudian biasanya nanti kalau untuk ke androlog nanti mungkin ada pemeriksaan hormon laki-laki ya dok. Biasanya testosteron gitu dok, dan beberapa hormon yang lain. Demikian juga untuk yang perempuan ada pemeriksaan hormon-hormon kehamilan gitu dok biasanya. Kemudian tapi ini juga tetap untuk promil tiap orang itu akan mempunyai tata laksana yang akan berbeda ya dok, karena memang permasalahannya akan berbeda juga. Ya, memang harus diperiksa menyeluruh. Tadi biasanya balik lagi pemeriksaan dasar infertilitas kan untuk wanita biasanya dengan USG dan HSG, untuk laki-laki analisis sperma. Dengan 3 itu saja biasanya kita sudah tahu bisa menentukan ini arah permasalahannya ada kira-kira ada di mana. Gitu. Baik Healthy People, sudah sampai di ujung acara. Terima kasih sekali sudah menyimak. Bagi Healthy People yang mau konsultasi tentang program hamil, infertilitas dan lain-lain, bisa ke Rumah Sakit UII bersama dengan Dokter Dia. Kebetulan beliau memang konsultan fertilitas. Beliau praktek di hari Rabu dan Sabtu setiap hari. Setiap hari Rabu Sabtu maksud saya jam 9 sampai jam 11 siang. Bisa appointment dulu, bisa juga via konsulen ya dari PR. Nanti kalau misalkan memang tidak bisa datang dan bisa konsulen, nanti bisa dengan beliau. Mungkin bisa untuk pesan-pesan dok untuk yang ibu-ibu yang mau promil atau pasangan yang mau promil gitu bagaimana? Ya. Pesannya ya kembali kalau sudah masuk kriteria infertilitas tadi segeralah periksa, kemudian sehingga tahu permasalahan ada di mana, jangan menunggu nanti. Semakin banyak usia perempuan, walaupun pada laki-laki walaupun tidak terpengaruh sekali, semakin turun kualitas sel telur, semakin sedikit jumlah sel telurnya, sehingga semakin susah untuk mendapat kehamilan. Jadi semakin cepat semakin baik. Gitu. Semakin cepat semakin baik, jangan ditunda juga, karena kadang-kadang mungkin bagi yang sudah promil tuh lama-lama kadang-kadang gini dok, saya dulu apatis udah deh. Kadang-kadang gitu. Cuman memang kalau menurut saya sih tetap ya, siapa sih yang nggak mendambakan buah hati di tengah pernikahan, kan itu juga salah satu yang diharapkan ya dok. Jadi mungkin jangan terlalu lama, apalagi kalau misalnya sudah masuk kriteria 1 tahun dengan tapi dengan durasi yang sudah ditentukan normal, ya dok, karena kan ada juga nih pasangan suami istri yang LDM tiap 2 bulan baru ketemu, itu mungkin tidak masuk kriteria juga ya dok. Tapi misalkan udah honeymoon berapa kali, ternyata ini juga. Atau kadang-kadang mungkin kalau terpaksa memang tidak bisa ketemu yang LDR, ya paling tidak tahu masa suburnya kapan, ya usahakanlah ketemu saat masa subur. Tapi dengan catatan siklusnya teratur. Atau periksa dulu kan dengan USG kita bisa tahu. Betul dok. Nah kemudian saya juga mau pesan satu lagi, biasanya para wanita nggak pernah nyatet siklusnya ya dok ya. Nah itu kalau misalkan mau promil, mencatat siklus itu adalah satu hal yang harus dilakukan. Misalkan bulan ini saya mensnya tanggal berapa, bulan depan tanggal berapa. Biasanya nanti kalau ke dokter kandungan yang ditanyakan itu ya dok ya. Biasanya siklus 3 bulan terakhir gitu. Nah itu jadi kalau misalnya mau promil silahkan dicatat saja. Misalkan bulan Januari mensnya tanggal berapa, Februari tanggal berapa, sehingga nanti ketika konsultasi dokter pun mendapatkan data yang cukup valid ya dok. Baik, terima kasih sekali Healthy People, Dokter Dia, terima kasih sekali. Nanti kita akan ketemu lagi dengan tema yang lebih asik lagi, lebih bisa mengakomodir dari Healthy People. Silakan kalau misalkan masih ada pertanyaan yang tidak terjawab di sesi podcast ini, bisa konsultasi dengan Dokter Dia langsung di Rumah Sakit UII di jam praktek beliau, atau juga di konsulen Rumah Sakit UII. Terima kasih, kami pamit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.